Let me take you dancing like da 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 da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu PKK sudah menerima kami dari mahasiswa KKN dari UMK untuk memberikan sosialisasi sedikit untuk memberikan pengalaman bagi Ibu PKK sendiri. Terima kasih banyak ya Bu. Dari sosialisasi pertama ini dari anak KKN ingin mensosialisasikan tentang KDRT dan kekerasan terhadap anak. Ini sharing mawon ya Bu, kita sama-sama belajar untuk bisa memahami antara KDRT atau kekerasan anak dalam pandangan hukum. Langsung saja Bu, dalam KDRT itu kan secara luas masyarakat Ibu pasti sudah tahu tentang KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana itu pasti pandangannya secara fisik. Padahal KDRT itu tidak hanya secara fisik, tapi secara psikologis itu seperti yang kena tuh mental dari dirinya sendiri. Ada juga terkena ada juga kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual juga tidak termasuk KDRT dalam rumah tangga juga. Dan KDRT ini tuh kasus yang menimbulkan KDRT karena sudah tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang lagi sama suami ataupun istri. Jadi ini juga termasuk terpicu dari KDRT tersebut Bu. Yang ketiga ini adalah campur tangan. Campur tangan ini ibaratnya ada orang di luar yang mengikuti campur tangan permasalahan rumah tangga. Saya juga belum mengetahui ya karena saya belum menikah Bu. Saya juga belum menikah, jadi saya nggak mau banyak ya. Tidak bisa belum pernah merasakan pahitnya keluarga, jadi ya saya belum tahu. Manis, pahit, asinnya saya belum tahu Bu. Jadi ini biasanya dikategorikan secara umum ini adalah faktor dari KDRT, campur pihak tangan, yang orang luar yang nggak tahu permasalahannya tiba-tiba jeder tahu, terus memberikan solusi-solusi yang belum tahu masalahnya yang seperti apa, itu juga termasuk faktor dari KDRT. Terus perjudian kalau seumpamanya suaminya berjudi karena gagal ya Bu, terus modalnya nggak balik, nggak menang, pulang-pulang langsung istrinya di baku hantam. Itu ya insya Allah Bu, saya doakan jangan sampai Bu, ya Allah. Saya doakan tidak Bu, dan tidak akan pernah terjadi ya Bu. Yang kedua ini prinsip biasanya sering terjadi. Contohnya suaminya, contohnya Bu, ibu sama bapak lagi beli makan bubur. Nah, si suaminya itu sukanya buburnya tuh nggak diaduk. Tapi kalau sang istrinya itu sukanya yang diaduk. Itu beda prinsip kan Bu. Nah, yang suaminya itu lihat ibu makan diaduk, kok kamu makannya diaduk, gila nih, kan gitu. Yang ibunya, kok mami ngono kan gak sedep. Nah, jadi ini beda prinsip. Lama-lama prinsip kecil itu akan berdampak KDRT juga. Ya, memicu cekcok. Faktor-faktor ini memicu cekcok Bu. Cekcok yang lama-lama menjadi KDRT. Dan itu saya harap itu sangat hindari dan tidak akan pernah terjadi kalau ibu-ibu nggih. Dan untuk selanjutnya itu adalah pelaporan. Ini yang dipandang dari hukum nggih Bu. Karena dalam kasus KDRT ini tuh jarang sekali korban itu melaporkan ke pihak berwajib tentang KDRT karena mungkin ya masih malu, mungkin itu adalah aib dari keluarga, mungkin dia merasa takut kalau habis ini diancam dibaku hantam lagi sama suaminya.
Jadinya di sini saya kasih tahu bahwa tidak hanya korban saja yang bisa melaporkan KDRT, tapi ibu yang tetangganya, saudaranya, seranah keluarganya juga bisa. Tapi asalkan dengan syarat korban mau mengalihkan haknya kepada yang mau melaporkan. Jadinya ibu izin dulu. Dan itu bisa, Bu. Karena kebanyakan kan harus korbannya dulu. Padahal kita pun juga bisa melaporkannya. Karena KDRT ini memang kasusnya memang sangat jarang diungkap karena kebanyakan orang pandangnya itu selalu aib. Makanya saya mohon kepada ibu-ibu, kalau seumpamanya ibu, ya saya tidak mengharapkan jika ibu habis beli sayur di pasar terus ada suami istri cekcok baku hantam langsung gitu, Bu, langsung dilerai. Ya jangan terlalu ikut campur, tapi kalau dilerai itu kan nggak baik, dan itu kan juga termasuk hak asasi manusia, juga dilanggar juga, Bu. Terus kalau tuntutan pidananya ibu bisa baca di lembar selanjutnya. Saya bahas pasalnya sedikit saja ya, Bu. Yang pasal 44 itu perbuatan fisik, karena beda pasal beda perbuatan. Semakin perbuatannya semakin memicu sampai kematian, pasalnya lebih tinggi. Dan ibu paham, kalau seumpama beli paham atas wajibnya korban tuh harus, kalau di pengadilan harus punya haknya ini, betul, Bu. Tapi kalau di pengadilan biasanya berbeda lagi karena pertimbangan dari jaksa dan juga pertimbangan dari hakim. Jadi mungkin kurang atau mungkin ada ada pemicu lain, mungkin bisa saja ada keputusan tambahan yang lain. Nggak harus dijatuhkan di pasal ini, nggak harus, Bu. Ya kalau pasal kekerasan fisik itu pidananya 5 tahun, dendanya 15 juta. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high low, hope it's worth it. But you won't see me break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high low, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high low, hope it's worth it. Here's your perfect. It's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last high low, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last high low, hope it's worth it. Here's your